Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Selvi Mutiara Putri. Saya dari Prodi Pengembangan Produk Agroindustri dengan NPM 247336064. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karya tulis ilmiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya tulis ilmiah adalah hasil karangan yang mengetengahkan hasil penelitian, pengamatan, atau tinjauan dalam bidang tertentu yang disusun secara sistematis. Karya tulis ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, analisis, atau temuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sedangkan secara umum, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang disusun berdasarkan metode ilmiah dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Fungsi karya tulis ilmiah. Yang pertama, menyampaikan pengetahuan. Karya tulis ilmiah berfungsi untuk menyampaikan pengetahuan baru atau hasil penelitian kepada pembaca sehingga dapat memperluas wawasan dan pemahaman di bidang tertentu. Yang kedua, sebagai sarana publikasi. Karya tulis ilmiah menjadi sarana bagi peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian mereka dalam jurnal ilmiah atau forum akademik lainnya. Yang ketiga, mendukung pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan menyajikan data dan analisis yang valid, karya tulis ilmiah berkontribusi pada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keempat, mendorong diskusi dan penelitian lanjutan. Karya tulis ilmiah dapat memicu diskusi di kalangan akademis dan peneliti lainnya, serta mendorong penelitian lebih lanjut di bidang yang sama. Manfaat karya tulis ilmiah yaitu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Seperti melalui penulisan karya tulis ilmiah, mahasiswa diajarkan untuk berpikir secara kritis. Yang kedua, meningkatkan kemampuan penelitian. Karya tulis ilmiah juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan komunikasi. Seperti karya tulis ilmiah juga membantu mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan komunikasi. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada pendahuluan. Bagian ini menjelaskan latar belakang masalah, tujuan penelitian, dan rumusan masalah yang akan dibahas. Yang kedua, tinjauan pustaka. Penyajian kajian teori dan literatur terkait yang mendukung penelitian serta menjelaskan posisi penelitian dalam konteks ilmu pengetahuan yang ada. Yang ketiga, metodologi penelitian. Menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian termasuk desain penelitian, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan data. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Menyajikan temuan penelitian secara sistematis dan menganalisis hasil tersebut dan merujuk pada teori-teori yang relevan. Yang kelima, kesimpulan. Menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh. Yang keenam, daftar pustaka. Mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi pendapat subjektif tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang kedua, makalah. Makalah adalah salah satu bentuk karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dalam penyelesaiannya, makalah juga mengandalkan data yang ada di lapangan. Yang ketiga, skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1. Skripsi merupakan karangan ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa sebagai bagian dari persyaratan akhir pendidikan akademisnya. Yang keempat ada kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam dan tajam serta dipresentasikan pada seminar atau lokakarya yang biasanya dihadiri oleh ilmuwan. Yang kelima, paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa dalam kaitannya dengan pembelajaran dan pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang diploma S1, S2, dan S3. Yang keenam, ada tesis. Karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2 atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. Yang ketujuh ada disertasi atau PhD tesis.
Diperuntukkan bagi mahasiswa program S3 atau tugas akhir untuk meraih gelar DR atau doktor. Adapun dalam pengerjaannya disertai lebih berfokus mengemukakan hasil analisis oleh penulis yang dapat dibuktikan kebenaran, kecocokan, dan keakuratan data dengan realita yang ada. Karya tulis ilmiah. Yang pertama, sistematis. Susunan teks dari karya tulis ilmiah dibuat teratur. Yang kedua, logis. Isi dari karya tulis ilmiah dapat dipahami dan dibenarkan oleh akal sehat. Yang ketiga, objektif. Pernyataan yang ada dalam karya tulis ilmiah didasarkan pada pandangan umum, bukan pandangan pribadi penulis. Yang keempat, faktual. Kebenarannya, karya tulis ilmiah didasarkan pada kenyataan yang sesungguhnya, tidak imajinatif.